selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari jemaat boleh bangkit berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan pada pagi hari ini. Musim selalu akan berganti. Amin. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Dan aku mengucap syukur karena kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat kami di dalam kekurangan, ajar kami tetap mengucap syukur. Saat kami ada di dalam sakit penyakit, ajar kami mengucap syukur. Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur karena kami percaya saat kami mengucap syukur, Tuhan sediakan jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Tuhan selalu menolong. Ialah rahmat karabas, ialah rahmat karabas, ialah rahmat haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Amin, amin. Kirala mata karamasiga, kirala mata karamasiga, dan berhidupku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sediakan pertolongan bagi setiap umat Tuhan yang pada pagi hari ini hadir. Setiap pergumulan, setiap permasalahannya yang saat ini
Tuhan Kau sediakan pertolongan buat kami, buat jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini hadir di tempat ini untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari Bapa, mari Bapa, ulurkan tanganmu, ulurkan kuasamu untuk kami semua yang hadir. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Imani pujian ini. Apapun yang saat ini terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup dalam permasalahan kita, Tuhan selalu menolongku. Sehelai rambut pun tak akan terjatuh kalau Tuhan yang tidak mengizinkan. Tanpa seizinmu, amin. Bila ramata kala ramasa, ramata kila ramasa, ramata kila mata kala ramasa. Dia menyenangkanku dan seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan seumur hidupku, seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat berkat-Mu yang sudah Kau sediakan pada kami pada pagi hari ini. Aku bersyukur Tuhan buat pertolongan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami saat kami lemah, saat kami sakit, saat kami dalam masalah. Tuhan sediakan semuanya untuk kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, aku bersyukur kepadamu karena aku percaya pada pagi hari ini setiap ada yang pergumulan yang saat ini
Tuhan sediakan pertolongan, sudah Tuhan sediakan jawaban bagi kami, dan kami percaya hadirat Tuhan menjamah kami, memperbaharui kami, memulihkan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini ada sukacita melimpah di dalam kehidupan kami, ada damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami siap memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Berikan corak-corak yang meriah bagi Tuhan. Ya, amin. Denganmu Tuhan ku berjalan. Ya, mari jemaat Tuhan langsung memuji Tuhan. Ya, Bapa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, Jalanku genap jiwaku, sepenuh jiwaku. Percaya Kau tuntun langkahku, Kau dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senjata. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. musik memuji Tuhan. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Raja, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senjata. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. sore-sore bulan Tuhan lebih dahsyat lagi. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatanku.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu dariku. Dia kekuatan, dia gunung batuku. Haleluya. Janjimu ajaib bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kemurahan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Amin. Haleluya. Terukir di dalam kehidupanku. Ku berserah ya, amin. Di dalam ku mau berserah Tuhan di dalam kekuatan Tuhan. Ku percaya. Ya, mari jemaat boleh bangkit berdiri kembali. Sungguh besar
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan. Aku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib. Aku mau berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan, karena hanya Kaulah segalanya bagi percaya. Janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak takut. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib. Iya. Aku mau percaya Tuhan, segala janji Tuhan, apa yang tertulis di dalam firman-Mu akan aku percaya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih belum percaya total akan Engkau, akan seluruh firman-Mu. Ampuni kami Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini, inilah pernyataan kami, pernyataan umat-Mu. Aku mau percaya karena janji-Mu yang ajaib. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, janji-Mu itu iya dan amin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada pagi ini Tuhan. Engkau sudah membawa langkah kami masuk di dalam rumah Tuhan. Kami sudah mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sekarang waktunya ganti Engkau berbicara kepada seluruh sidang jemaat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Akan sebentar hamba-Mu sampaikan, pakai urapi hamba-Mu jadi perantara, hikmat pewahyuan-Mu Tuhan sertakan. Kebenaran firman-Mu boleh memberkati jemaat-Mu, firman-Mu boleh memberi kekuatan pengharapan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami membawa setiap persembahan-persembahan yang dibawa jemaat-Mu di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya
setiap rupiah demi rupiah yang kami bawa tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu sehingga tidak ada yang hidup berkekurangan. Kami sudah menyiapkan hati kami, Allah Roh Kudus, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Kami sambut firman-Mu demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini akan dilayani oleh Ibu Rina. Waktu dan mimbar kami berikan. Halo Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama kiri kananmu, engkau luar biasa. Haleluya. Apa yang engkau ucapkan itu terjadilah ya, puji Tuhan. Saudara, terima kasih sebelumnya buat Ibu Yulia yang memberi kesempatan untuk boleh berbagi, sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi tidak usah berpanjang-panjang, mari kita akan langsung saja belajar bersama ya saudara. Bukan berarti saya ini orang yang pintar, tapi kita sama-sama belajar, amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita akan buka Alkitab kita. Ini saya rindu banget ngomongin tentang sesuatu yang mungkin itu sudah sangat sering kita dengar. Atau bahkan mungkin saudara sudah hafal, ngelotok di luar kepala. Ya, tapi pagi ini ada hal yang lain yang Tuhan mau bukakan buat kita semua. Terutama juga buat saya secara pribadi. Karena ketika belajar tentang firman ini, wow, ternyata ada rahasia yang luar biasa yang Tuhan bukakan. Ya, kita akan sama-sama buka di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan gembalaku. Mazmur 23. Saya mulai bacakan untuk kita semua. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dalam versi Indonesia, mungkin kita sudah seperti tadi yang saya katakan, kita sudah lazim dengar atau bahkan kita sudah sering dengar banyak khotbah ini dan hafal gitu ya. Tetapi saudara, ada satu hal yang Tuhan bukakan ketika kita bandingkan dengan bahasa lain. Nah, kebetulan kemarin belajar dari bahasa Inggris, dari versi King James Version ya, ternyata ada sesuatu yang beda. Saudara, kalau dalam pelajaran bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses, ya, ada tense, ada perbedaan antara waktu sekarang, waktu kemarin, dan waktu yang akan datang. Itu yang tidak dipunyai oleh bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, ternyata saudara, ketika kita belajar atau kita baca
Mazmur 23 dalam versi bahasa Inggris sangat jelas dikatakan di sana. Di ayat yang pertama saudara, Tuhan adalah gembalaku. Ini ditulis oleh Daud dalam versi simple present tense. Artinya apa? Artinya kejadian itu berlangsung secara berulang-ulang atau sifatnya permanen, tetap tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembalaku. Daud ingin berkata, ingin menyaksikan, ingin menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan selalu menjadi gembalaku. Always. Tidak pernah tidak. Ya. Tuhan statusnya adalah gembalaku. Dan saya percaya Tuhan juga adalah gembala Bapak Ibu sekalian. Nah saudara, gembala, tugasnya gembala kalau saudara bandingkan ya, nanti baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu bicara tentang gembala yang baik. Tuhan disebutkan di sana adalah gembala yang baik. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa gembala, kenapa domba? Kalau saya membaca ada satu literatur tentang animal, ya, hewan yang kecerdasannya itu mirip-mirip sama manusia, itu adalah simpanse. Jadi bohong kalau neni-neni cerita tentang kancil yang nyuri timun lalu berkata yang paling cerdik itu si kancil gitu ya, ternyata enggak saudara. Yang paling kecerdasannya mendekati manusia itu adalah simpanse. Pertanyaannya, kenapa hubungan kita dengan Tuhan itu diwakilkan oleh yang namanya domba? Kenapa bukan simpanse? Kenapa bukan binatang yang lain? Karena ya saudara, kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan adalah gembalaku. Kenapa gembala yang pertama saudara? Saya mau kasih tahu, domba itu adalah binatang yang paling bodoh. Binatang yang paling rentan. Binatang yang paling rapuh. Binatang yang matanya tuh gak bisa lihat jauh ke depan. Penglihatan domba itu hanya berjarak 5 meter. Lebih daripada 5 meter domba itu nggak bisa lihat. Domba itu nggak punya taring sini ya. Domba itu nggak punya tanduk. Domba itu nggak punya kaki yang bisa dia jadikan alat pertahanan dirinya. Binatang yang paling kecil, semut aja punya loh. Punya pertahanan diri ketika dia seakan-akan terjepit dan butuh senjata untuk melawan, mempertahankan dirinya, dia punya gigitan. Ya, semut itu kalau merasa terancam dia akan gigit. Tapi domba ini loh saudara, domba ini enggak punya apa-apa. Bodoh lagi. Rentan sekali. Tuhan menggambarkan hubungan manusia, hubungan kita dengan Dia diumpamakan seperti domba dan gembala. Dan terbukti bahwa memang saudara dan saya ini, maaf kata, seperti domba yang tidak tahu banyak hal. Ya, kita yang tidak punya juga alat untuk pertahanan diri kita. Firman Tuhan berkata, musuhmu itu bukan yang kelihatan. Musuhmu itu adalah penghulu udara yang kita tidak tahu. Kita lemah, kita tidak pintar. Itu sebabnya Tuhan umpamakan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai domba dan gembala. Gembala itu biasanya ada di mana saudara? Ada di depan. Ya, kenapa? Karena gembala akan memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang akan membahayakan dombanya.
bayangkan. Kalau misalnya di jarak 6 meter ada singa, ada serigala, lalu domba ini hanya bisa melihat di jarak 5 meter, apa yang akan terjadi? Bisa-bisa dia akan diterkam, dia akan mati. Gembala ada di depan. Gembala pasang badan untuk apa? Keselamatan dombanya. Lalu kita kembali ke ayat yang kedua, saudara ya. Tadi dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Saya akan katakan sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku itu adalah status. Itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Jadi dia permanen. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi Tuhan itu tetap gembala dan gembala yang baik. Ya, lalu di ayat yang kedua saudara, ayat yang kedua ini Daud menuliskannya dalam past tense, dalam bentuk past tense. Artinya apa? Tulisan ini menjelaskan keadaan di masa yang lalu. Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Seakan-akan Daud itu mau ngomong yang pertama tadi, Tuhan itu adalah gembalaku, Tuhan itu adalah statusku, Tuhan itu adalah jabatan bagiku, dia adalah gembalaku. Kenapa? Karena di ayat yang kedua dia menjelaskan bahwa dulu itu Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dulu Tuhan membawa aku ke air yang tenang. Ini kesimpulan Daud terhadap pertolongan gembala di masa-masa yang kemarin. Saudara, saya percaya kita semua sudah tahu jalan cerita hidup si Daud. Waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia berusaha dibunuh oleh Saul. Dari seorang yang sangat dekat dengan raja, tapi tiba-tiba dia jadi buronan, jadi DPO, ya gimana tuh rasanya saudara? Tapi Daud ditolong oleh Tuhan. Daud dibawa ke tempat yang nyaman. Daud menikmati pertolongan Tuhan. Tempat yang rumputnya hijau, tempat di mana banyak air yang menyegarkan jiwanya. Waktu itu jiwanya Daud itu tidak sehat. Makanya pada waktu dikejar-kejar oleh Saul, terus ketemu sama raja yang kemungkinan itu akan menjadi ancaman bagi dirinya, dia berkata apa? Dia berbuat seolah-olah seperti orang yang sakit jiwa. Orang gila, ya. Tapi pada saat-saat itu pun dia menikmati pertolongan Tuhan. Dia membawa aku ke rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwaku dengan membaringkan di padang yang berumput hijau, air yang tenang. Bicara tentang apa? Jiwanya. Jiwanya yang merasa tertekan, jiwanya yang merasa suntuk, jiwanya yang bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi Tuhan, kalau bahasa Inggrisnya, restore, ya, dia menyembuhkan batinku. Jiwanya Daud itu loh saudara, dibuat tenang, dibuat nyaman. Sehingga ancaman apapun itu tidak akan membuat dia berlarut-larut dalam kepedihan hati. Lalu selanjutnya dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, domba itu tidak tahu jalan. Domba itu nggak tahu jalan. Tadi saya udah ngomong, jarak penglihatan yang dia bisa lihat dengan sempurna itu cuma 5 meter. Di atas semua itu dia nggak tahu jalan.
Daud berkata, Tuhan itu menuntun aku di jalan yang benar. Dan ini juga ditulisnya dalam past tense, dalam bentuk past tense, kejadian yang sudah lewat. Saudara ingat waktu Daud itu jatuh dalam dosa, waktu dia melihat Batseba, lalu dia jatuh dalam dosa. Pada saat itulah dia itu hanya berjalan sesuai dengan kemauannya. Dia berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Apa yang dilihat matanya itulah yang dia kejar. Tapi lagi-lagi Daud berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan kirim Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud. Dan puji Tuhan, Daud mau diperingati. Dan jalannya yang tadinya serong itu dikembalikan kepada jalan kebenaran. Luar biasa ya saudara, perjalanan Daud itu loh, kita bisa belajar bahwa kita domba Allah itu, maaf bukan domba Allah ya, domba Allah itu Yesus, domba-dombanya Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Sebagai apa? Sebagai gembala kita. Lalu saudaraku di ayat yang keempat, ayat yang keempat ini juga amazing ya. Ayat 4 ini ditulis dalam bentuk continuous tense. Ini artinya apa yang akan terjadi, ini belum terjadi. Ya, ini belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Dia menulis begini saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tadi saya jelaskan yang pertama, Yesus adalah gembala. Itu sebagai status yang permanen, tidak akan pernah berubah apapun bagaimanapun situasinya. Tuhan adalah gembalaku, gembalamu juga. Lalu ayat yang kedua dan ketiga tadi menceritakan, ditulis dalam bentuk yang lampau. Jadi Daud itu mengalami pemeliharaan Tuhan. Daud itu mengalami tuntunan Tuhan. Sudah terjadi, itu dialami oleh Daud. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini sesuatu yang akan terjadi, belum terjadi. Tetapi imannya Daud ini loh saudara, kita mau belajar. Imannya Daud, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kemarin aku ditolong, dan dia dengan iman berkata, nanti, besok, atau kapanpun akan terjadi ketika aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud seolah-olah mau berkata, berdasarkan pengalamanku kemarin, aku ditolong oleh Tuhan, aku dituntun oleh Tuhan, aku gak dibiarkan oleh Tuhan, maka imanku berkata, keyakinanku berkata, besok atau minggu depan atau tahun depan atau kapanpun di hari-hari yang akan datang, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Bukan karena kita kuat, bukan karena Daud kuat, bukan karena Daud punya banyak pasukan, tetapi karena Tuhan sebagai gembala dia menyertai dia. Wah, ya. Daud ini luar biasa. Dia tidak takut akan masa depannya karena keyakinannya. Dia percaya Tuhan gembala yang baik itu akan selalu menyertainya. Pernah gagal? Pernah. Pernah harus terima konsekuensi? Ya. Tapi sekali lagi Tuhan itu gembala yang baik. Firman Tuhan berkata, aku punya 100 domba. Cuman satu loh yang hilang. Tuhan itu biarkan yang 99, dia cari yang satu sampai ketemu. Saudara tahu nggak betapa gembala itu mengasihi dombanya. Gembala itu
ingin memastikan bahwa domba-dombanya itu aman. Tapi kadang-kadang dombanya ini loh yang ngeyel. Dombanya itu yang sukanya pengen coba cari pandangan lain, coba berusaha dengan kekuatan sendiri. Akhirnya jalannya tersesat. Nggak tahu jalan pulang. Tapi lagi-lagi gembala itu sungguh gembala yang baik. Dia mencari yang satu, tinggalkan yang 99 supaya semua selamat. Seperti kata Tuhan, aku meninggalkan semuanya, rela hadir ke dalam dunia ini supaya tidak ada satupun yang binasa. Semua beroleh keselamatan. Haleluya. Nah, saudara, kita lanjut ya. Lanjut di ayat yang keempat bagian akhir. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tadi Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan gembala itu besertaku. Dan kembali dikatakan gadamu dan tongkatmu. Gada itu adalah alat atau kayu yang pendek. Buat apa saudara? Buat ya senjata mempertahankan diri. Gembala itu ada di depan, dia memegang gada. Jadi seperti kayu tetapi bentuknya agak pendek. Kalau tongkat ini memang panjang. Ya. Gembala memastikan bahwa tidak ada yang akan menyakiti domba-dombanya. Kalaupun ada, nih loh, ada gada yang bisa dipakai untuk menyerang yang akan membuat domba-dombanya itu celaka. Kalau domba nggak punya alat pertahanan diri, tetapi gembala memastikan dombanya safe dengan apa? Dengan gada dan juga tongkat. Luar biasa Tuhan kita, ya. Tapi yang luar biasa lagi saudara, ya kita akan lanjut di ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini juga wow banget, ya. Dikatakan demikian, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah saudara, bisa saudara bayangkan? Engkau, huruf besar, jadi merujuk kepada gembala, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, ada lawan di depan. Berarti situasinya apa? Sedang perang. Benar ya saudara? Tuhan, gembala menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan, musuh. Berarti di depan kita itu lagi ada musuh. Kita lagi ada dalam kondisi perang. Tapi Tuhan berkata, aku menyediakan hidangan. Tuhan menyediakan hidangan. Saudara coba imajinasikan. Saudara buat gambaran. Kok bisa ya? Ini posisinya lagi perang loh. Di depan ada musuh loh. Di depan itu ada musuh yang mungkin udah siap sama senjatanya, sudah siap dengan granatnya, sudah siap dengan nggak tahu ya alat-alat perang apalagi yang canggih-canggih itu. Tapi gembala itu loh saudara, gembala kita itu menyediakan hidangan di depan kita. Bisa jadi musuhnya akan bertanya, woi kita lagi perang woi. Kok kalian siapin makanan, siapin pesta, siapin party. Bercanda ya, mau cari mati ya, bisa jadi mereka berkata begitu. Tapi firman Tuhan ini loh saudara, saya pun kalau mikir tuh, ya ampun Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Yang tidak pernah kita bisa pikirkan Tuhan yang berikan. Di hadapan lawanku, di hadapan musuhku,
Tuhan menyediakan hidangan. Kalau hidangan sudah disiapkan, saudara kalau datang ke rumah makan, saudara sudah pesan makanan, lalu makanannya sudah disajikan oleh waitersnya, lalu yang kita lakukan apa saudara? Kalau ini hidangan sudah di depan gini, selanjutnya apa? Ya disantap, ya kan? Ya dinikmati. Lah ini lagi posisi perang, gembala kita malah menyediakan makanan bagi kita. Ada nggak kemungkinan kalau mereka itu akan segera berondong? Ada nggak kemungkinan mereka itu akan segera lempar granat untuk mengalahkan kita? Ada. Kesempatan mereka banyak. Kenapa? Karena pada waktu kita disediakan makanan, posisi kita pasti duduk. Kalau saudara ke party yang disediakan dengan berdiri, standing party begitu ya, saudara hanya akan datang menikmati sebentar langsung pulang. Tapi kalau ini benar-benar menikmati, benar-benar enjoy dengan keadaan itu, ya saudara akan duduk. Kalau posisi saudara duduk dalam perang, ada nggak kemungkinan akan tetap bawa senjata? Kan kemungkinan nggak ya saudara? Orang yang mau makan dengan duduk nyaman, pasti semua senjata itu diletakkan. Pertahanan dirinya semua ditaruh. Yang mereka lakukan ya duduk. Tapi kenapa musuh gak berani nyerang? Kenapa musuh gak berani porak-porandakan party itu? Kenapa? Karena ada Tuhan di sana. Karena ada gembala di sana yang akan menolong, melindungi, menjagai dan memastikan bahwa domba-dombanya itu menikmati hidangan yang gembala sudah siapkan. Saudara, keadaan kita hari-hari ini sama seperti keadaan itu yang digambarkan tadi. Kita ada dalam keadaan perang. Ya, hari-hari ini kita sedang perang melawan apa? Pandemi. Pandemi ini benar-benar melulu lantahkan segala aspek kehidupan. Mau saudara berduit banyak, mau saudara punya jabatan tinggi, atau sebaliknya semua kena dampaknya. Kita lagi dalam posisi perang. Salah satu contohnya nih, kita semua pakai masker. Ya, ini alat pertahanan diri kita supaya nggak kena virus. Tapi saya mau katakan kepada saudara semua, tidak menutup kemungkinan ketika saudara ada dalam perang, kita sedang ada dalam kondisi perang melawan pandemi ini, Tuhan menyiapkan hidangan bagi kita. Saudara udah menikmati belum hidangannya? Saya sudah. Menikmati hidangan yang Tuhan siapkan di masa pandemi. Saudara lihat apakah badan saya berkurang? Haleluya. Saudara kok gak ketawa toh? Kayaknya tegang gitu ya. Ya, selama pandemi ini loh saudara, kalau boleh jujur, pendapatan banyak sekali berkurang. Kebetulan suami saya juga seorang marketing. Jadi untuk menopang hidup ya kami dari situ gitu ya. Tetapi karena pandemi hampir 2 tahun ini, kalau suami saya ngomong, aduh ini kita jadi mangkok kecil. Ya biasanya kalau makan mangkok penuh gitu kenyang ya saudara. Tapi tiba-tiba karena pandemi mesti mangkok kecil. Tapi terbukti bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa di tengah kesulitan. Di tengah orang banyak menjerit, orang banyak berkeluh kesah, tetapi kami menikmati kemurahan Tuhan. Dan saya percaya saudara pun demikian. Bahkan gembala kita percaya dan imani bahwa semakin ke sana, ya, semakin hari-hari kita ke depan, kita percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan hidangan bagi kita.
menyediakan party buat kita. Hal ini diteguhkan lagi di dalam ayat selanjutnya, saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tradisi orang Yahudi, ya, ketika mereka akan pergi ke pesta, mereka mesti mengurapi kepalanya dengan minyak. Itu tradisi mereka. Artinya apa? Ikut berempati terhadap kegembiraan orang lain. Jadi orang yang mau party, orang yang mau pesta, itu kepalanya mesti diurapi dengan minyak. Daud seakan-akan mau ngomong, Tuhan menyediakan pesta, lalu diurapi, mengurapi kepalanya dengan minyak. Artinya apa? Ini pesta yang gede, bukan pesta yang ece-ece, tapi party yang gede. Ibaratnya saudara, kalau party yang gede itu kayak orang yang lagi nikahin anaknya di mana ya? Di hotel yang gede, lalu saudara diundang. Partinya gede, makanannya tersedia banyak. Gambaran Daud terhadap gembala yang baik itu sedemikian rupa. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang engkau bayangkan tentang Tuhan? Apa yang engkau deskripsikan tentang Yesus? Apakah engkau cuma mengenal dia sebagai Tuhan? Ya sudah, kalau hari Minggu emang saya orang Kristen mesti datang ibadah. Habis itu nyanyi-nyanyi, dengar firman, kasih persembahan, udah pulang. Ya. Gak lebih daripada itu. Saudara, ibadah itu ya penting. Itu perlu untuk apa? Menambah iman kita. Ketika kita dengar firman itu menambah iman kita kepada Tuhan. Tetapi yang lebih daripada itu adalah bagaimana hidup kita selanjutnya di rumah. Saudara jangan bilang saya alim kok bu, saya orang baik kok ketika di gereja. Tapi waktu di rumah udah amburadul. Enggak. Justru praktek firman Tuhan itu adalah ketika kita ada di rumah. Bagaimana kita dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu, dengan tetangga di sekitar kita. Itulah praktek firman Tuhan kita di lingkungan kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Itu kata si Daud. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Setelah dikasih pesta saudaraku, dikatakan kembali kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti aku seumur hidupku. Luar biasa. Lagi-lagi ini loh imannya Daud. Kelebihan Daud itu adalah ketika dia mengutarakan imannya, mengutarakan keyakinannya. Dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saudara, kalau hubungan kita dengan gembala kita baik, kita nurut taat kepada gembala kita. Waktu gembala kita bilang, no, gak boleh ke sana, jalan ke sini. Saudara dan saya sebagai domba nurut. Maka firman Tuhan ini Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kemurahan, kebajikan, kebaikan, berkat, bahkan demonstrasi, mujizat Allah itu akan saudara dan saya nikmati ketika saudara dan saya yang adalah domba Allah itu nurut. Banyak orang yang susah untuk nurut. Waktu diatur, waktu dibimbing, seringkali nggak mau. Karena memang saudara, untuk ngatur orang ketika tangannya begini tuh enak ya. Kamu mesti begini, nunjuk-nunjuk itu gampang. Tapi ketika itu diberlakukan kepada dirinya sendiri, wah susahnya minta ampun. Firman Tuhan berkata, pemenang itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya, mengontrol dirinya. Jangan cuma bisa ngomong, tetapi juga lakukan.
nurut kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti. Saudara, kalau saya ini bahasa Jawanya mengintili ya. Ngintil. Kebaikan akan mengikutimu. Kemurahan akan mengikutimu. Kesuksesan, keberuntungan akan mengikutimu. Kemanapun engkau pergi. Orang di luar sana akan bingung lihat, ibu, kamu kok beruntung banget toh? Kamu kok beruntung banget di sana, aduh kamu dapat undian. Saya kebetulan punya teman saudara. Teman saya ini buka rekening di BCA. Lalu nggak pernah ikut apa-apa sih, undian atau apa nggak pernah, karena memang yang dia store tuh nggak seberapa gitu. Satu kali dia tuh ditelepon sama pihak Bank BCA. Banknya ngomong, ibu selamat ya ibu menang undian motor gitu. Tapi karena maraknya penipuan dia nggak gagas. Sampai ditelepon lagi, beberapa kali ditelepon sampai akhirnya petugas banknya itu ngomong, ibu kalau mau diambil silakan ambil, tapi kalau memang tidak sayang sekali. Karena sudah beberapa kali ditelepon oleh nomor yang sama dan memberikan identitas juga, akhirnya mereka datang ke bank. Ternyata benar saudara, ya dia dapat hadiah sepeda motor. Wah senang dong, senang. Berapa tahun kemudian, nggak tahu gimana ceritanya dia kan beli itu, SIM card baru karena yang lama udah habis, ya ambil yang baru. Ini juga nggak ada yang namanya mesti ikut undian apa segala macam, nggak ada. Tapi tiba-tiba ditelepon lagi saudara, ditelepon lagi, Bu, wah ibu beruntung, ibu dapat mobil. Wah gila ya, mobilnya apa? Honda Jazz saudara. Cuman beli ini SIM card, beli apa sih namanya, nomor HP gitulah. Dapat mobil Jazz. Nah karena dia belum bisa nyetir akhirnya dijual seharga, karena memang hadiah ya, cuman 125 dia lepas. Padahal baru. Ya. Kemanapun dia pergi, beruntung banget. Jangan pernah berpikir kalau orang yang beruntung itu ya kalau dapat undian, dapat ini. Enggak selalu begitu saudara. Saudara dan saya juga orang yang beruntung, amin. Saudara dan saya lebih daripada orang-orang yang di luar. Maksudnya apa? Kita terima jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu yang terutama, keberuntungan saudara dan saya. Orang yang nurut kepada Tuhan sebagai gembala, hidupnya akan diikuti oleh kebaikan, kebajikan, kemurahan, keuntungan, keberhasilan, mujizat. Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tetapi bisa terjadi karena kita nurut sama Tuhan. Nah, di atas semuanya itu saudara, tadi saya sudah jelaskan ayat per ayat, Tuhan adalah gembala yang baik. Statusnya Tuhan adalah gembala. Mari kita ingat saudara ya, ingat dan patrikan di dalam hati kita, tulis menjadi paradigma yang baru bahwa Tuhan adalah gembalaku. Yohanes pasal 10 dikatakan, akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Tugas gembala adalah membawa domba-dombanya untuk bisa menikmati kebaikan. Ada makanan yang cukup, ada minuman yang cukup, ada tempat istirahat yang cukup, dan memastikan bahwa dombanya itu aman dari segala serangan musuh.
Lalu apa tugas saudara dan saya sebagai domba? Masa kita cuma mau yang baik dari Tuhan, kita nuntut terus Tuhan. Tuhan, Engkau kan gembala yang baik, kan bagiannya Tuhan tolong saya. Bagiannya Tuhan nyukupin kebutuhan saya. Bagiannya Tuhan memastikan saya safe, saya aman. Lah terus bagian kita apa? Bagian saudara dan saya apa? Bagian saudara dan saya cuma satu. Satu saja yang Tuhan mau dari kita. Apa itu? Ayat yang ke-5 kembali. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Yang Tuhan mau, gembala kita mau adalah kita duduk. Nah kalau hidangan itu udah disiapin, lalu gak ada yang menikmati, gak ada yang duduk, lalu ngapain? Buat siapa? Mubazir kalau nggak ada yang menikmati. Tuhan mau sebagai gembala kita domba-dombanya itu duduk. Saudara, orang yang sukanya wira-wiri gitu gampang nggak disuruh duduk? Susah ya. Kayak sekali lagi ini contoh, suami saya itu kalau orang tuanya ngomong itu di pantatnya itu dikasih paku, ada pakunya. Jadi nggak bisa betah di rumah. Ya, saudara suami saya karena marketing, jadi dia tuh kalau di rumah tuh malah jadi bingung gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan, jadi memang orang marketing memang keliling-keliling gitu ya. Sampai-sampai diomongin ibunya begitu, ada paku di pantatnya, nggak bisa enak duduk. Tapi kita mau lihat kata duduk ini dalam kacamata yang lain. Waktu hidangan sudah disiapkan oleh gembala. Gembala mau domba-domba itu duduk. Walaupun di depan ada banyak musuh yang menyerang, tetapi kita percaya waktu kita taat, duduk, taruh semua senjata pertahanan diri ditaruh, maka gembala itu yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan domba-dombanya. Saya ingat di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk itu artinya apa toh Bu? Duduk itu artinya kita bisa tenang. Orang yang duduk itu orang yang tenang. Alkitab berkata dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Saudara, kalau kita mau duduk, kita mau tenang, maka disitulah letak kekuatan kita. Lalu kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, ya Wahyu pasal yang ketiga, di sana ada yang dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar dan bukakan pintu itu, aku akan masuk dan duduk makan bersama-sama dengan mereka. Begitu kuatnya kata duduk ini, saudara-saudara, ya, karena arti kata duduk adalah kita berdiam diri, menyusun kekuatan, lalu menikmati berkat Tuhan. Duduk juga artinya ketika kita tinggal tenang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa, kata ayat Alkitab. Jadilah tenang, duduklah supaya bisa berdoa. Jadi artinya apa saudara? Ketika kita duduk, Tuhan di depan pintu mengetuk, lalu kita bukakan pintu, maka Tuhan akan masuk dan Tuhan akan duduk bersama dengan kita. Kalau dua orang duduk itu ngapain saudara? Berfellowship, saling cerita, saling ngobrol. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Duduk nak, duduk.
lalu ngobrol sama aku. Ngobrol sama aku, cerita sama aku. Berapa banyak dari kita yang punya jam doa? Berapa banyak dari kita itu yang meluangkan atau benar-benar komitmen, ada satu waktu saudara duduk berfellowship dengan Tuhan. Jangan bilang, Bu, aku 3 kali tahu dalam sehari berdoa. Doa mau makan, doa mau tidur, doa bangun tidur ya. Bukan itu saudara. Ada kesempatan saudara gunakan untuk duduk dan saudara curcol sama Tuhan. Saudara cerita sama Tuhan. Kalau curhat jangan cuma sama teman ya. Curhat jangan cuma sama orang-orang yang dekat, apalagi yang belum kenal Tuhan. Curhatlah dengan gembalamu. Ungkapkan isi hatimu kepada gembalamu. Karena dia adalah gembala yang baik. Yakinlah saudara bahwa Tuhan itu, gembala kita itu, dia memastikan semuanya baik-baik saja atas saudara dan saya. Tuhan mau kita duduk. Mari kita akan jadikan duduk, ngobrol dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan itu sebagai gaya hidup. Kayaknya kalau enggak ketemu sama Tuhan dalam doa itu kayaknya enggak komplit. Saudara biasanya begitu ya, ada enggak yang punya kebiasaan? Kalau makan mesti pakai kerupuk. Kalau enggak pakai kerupuk kayaknya hambar, lucu, beda gitu loh. Fellowship dengan Tuhan biar itu juga menjadi gaya hidup kita. Kayaknya ada yang kurang kalau gak ketemu sama Tuhan. Kayaknya ada yang beda kalau gak baca firman. Kayaknya belum komplit hari itu kalau gak ketemu sama Tuhan. Gaya hidup seperti itu akan membuat saudara dan saya bisa menikmati hidangan yang Tuhan siapkan. Dalam peperangan kehidupan kita, saudara kalau hanya berpaku kepada perang, terpaku kepada keinginan untuk menang atas perang tersebut, maka bisa jadi saudara akan kalah. Kenapa? Karena kita domba yang rentan. Karena kita domba yang tidak terlalu pintar. Tapi kalau kita nurut sama gembala, kita nurut sama Tuhan, maka saudara akan dipastikan oleh gembala itu tetap aman, tetap terpelihara, tetap terlindungi, dan akan bisa menikmati jamuan yang Tuhan sudah sediakan. Pagi hari ini, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Statusnya Tuhan, dia adalah gembala kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan selalu menjadi gembala kita. Jadi apapun yang akan kita hadapi ke depan, saudara ingat, renungkan, kemarin aku ditolong oleh Tuhan. Kemarin aku diluputkan oleh Tuhan. Kemarin aku dijamah oleh Tuhan, maka sekarang pun waktu kita menghadapi perang, ingatlah yang perlu saudara dan saya lakukan adalah duduk, berfellowshiplah dengan Tuhan. Izinkan Tuhan itu yang berperang buat kita. Bagian kita cuma duduk, menikmati hidangan sambil berfellowship dengan Tuhan. Musuh yang di hadapan kita bukan bagian kita. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Bukankah itu hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan? Perang kita itu bukan perang kita lagi, tapi perangnya Tuhan, perangnya gembala kita. Bagian kita cuma duduk, fellowship dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, dan menikmati kemurahan Tuhan.
Itu bagian saudara dan saya. Mari kita nikmati. Mari kita nikmati janji Tuhan. Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Bagian aku adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menikmati jamuan yang Tuhan sudah siapkan. Sekelilingku yang mencoba mengganggu, sekelilingku yang coba untuk menyerang, bukan lagi itu bagianku, tetapi bagian Tuhan yang akan berperang menggantikan aku. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Perkatakan terus, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Aku tidak akan kekurangan apapun. Bahkan kebaikan, kemurahan akan mengikuti hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus perkatakan bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya dan bahkan juga kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang ambil alih, Engkau yang pegang kemudi atas hidup kami. Karena kami bodoh, karena kami tidak mampu, karena kami rapuh, karena kami rentan terhadap serangan musuh. Kami mengandalkan Engkau. Hanya Engkau saja Tuhan, gembala kami yang baik. Kami mau duduk diam, kami mau berfellowship, semakin punya banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan, dan kami percaya bahwa berkat-berkat itu, kemurahan dan kebajikan Allah itu akan mengikuti kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih, firman-Mu sudah kami terima Tuhan. Kami percaya itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka untuk firman-Mu, firman-Mu boleh masuk tertanam. Firman itu akan menjadi rema, firman itu akan menjadi tongkat peringatan bagi kami untuk menjalani hidup kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih, kami menyerahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rina yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah sebabnya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud hanya ku puji ku sembah. Sembah ku puji ku sembah Yesus Tuhan yang sembah ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, pagi ini Tuhan, kembali bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pagi ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih kami boleh mendapat kekuatan lewat ibadah yang kami ikuti pagi ini.
Bapa, berkati jemaatmu tanpa kecuali. Berkati lansia-lansia, kalau Engkau masih memberi umur panjang, beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun. Berkati rumah tangga jemaatmu Tuhan, berkati kesehatan jemaatmu, berkati ekonomi jemaatmu Tuhan. Engkau yang akan hadir dalam tiap rumah tangga. Engkau berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan beri hikmat-Mu sehingga mereka boleh berhasil. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, yang sesuai sehingga tidak ada yang nganggur. Berkati jemaat kami yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Berkati apa yang menjadi cita-cita, angan-angan rencana mereka. Tuhan memberkati dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa Surgawi, kalau ibadah ini selesai dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Seperti Engkau sudah memberkati, menyertai kami sampai di tempat ini. Tuhan menyertai kepulangan kami juga sampai di rumah dalam keadaan yang baik. Berkati hamba-Mu Ibu Rina yang sudah melayani firman-Mu pagi ini. Berkati penggembalaan yang Tuhan percayakan, tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang istri dan ibu, Tuhan akan memampukannya. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Hanya demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kehidupanmu mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya.